Terbengkalainya proyek drainase di Jalan X Panjaitan banyak memunculkan pertanyaan dan stigma negatif di kalangan masyarakat. Proyek yang dimulai sejak bulan Desember tahun 2021 ini diperkirakan akan selesai pada pertengahan tahun 2022. Namun, hal tersebut tak kunjung rampung hingga sampai saat ini. Dikutip dari Kompas TV, proyek pembangunan drainase di ruas Jalan X Panjaitan telah banyak merugikan warga sekitar, khususnya tempat usaha kecil yang kehilangan pembeli hingga pengaruh bau busuk dari tumpukan sampah yang merusak keindahan kota. Tak hanya itu, galian drainase yang dibiarkan terbuka tanpa garis pengaman kerap kali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan tak jarang juga memakan korban jiwa. Peletakan batu pertama pada tanggal 31 Desember, saya ikut pada saat itu peletakan batu pertama proyek Jalan Nani Wartabone X Panjaitan. Pak Wali dalam sambutannya itu mengatakan bahwa proyek ini semata akan merubah wajah Gorontalo menjadi lebih baik dari segi infrastruktur dan penataan kota. Tujuannya ya tentu saja membuat sebuah ikon baru di kota Gorontalo bersamaan dengan revitalisasi kawasan Pasar Tua. Pasar Tua itu yang daerah Taruna Kamari yang di belakang kantor rumah dinas wali kota itu. Yang ada kompleks Cina, Arab, semua itu. Situ dengan pasar sentral. Pasti teman-teman sudah pernah lihat kan itu pasar sentral. Nah, itulah nanti ikon atau wajah baru kota Gorontalo. Tujuannya seperti itu, untuk membuat ikon yang baru di kota Gorontalo, termasuk jalan protokol Nani Wartabone. Karena Panjaitan itu salah satu jalan protokol, maksudnya jalan protokol itu dilalui oleh entahkah pejabat, tamu negara atau dan lain-lain. Cuma saat ini kenapa tamu negara, pejabat kemarin waktu wakil presiden datang, Maruf Amin sama sekali tidak lewat situ kan? Iya. Karena bisa mencoreng wajah kota Gorontalo. Belum selesai. Nah, barangkali itu awalnya dulu menjawab pertanyaan dari apa tujuan dari proyek yang dilaksanakan, terutama di Panjaitan. Proyek ini terbengkalai, ada beberapa faktor dari internal pemerintah kota dan juga faktor eksternal dari pemerintah kota. Nah, eksternal dulu, saya mulai dari eksternal. Eksternal ini yaitu kontraktor yang melaksanakan proyek ini. Kontraktor pertama tadi sempat saya juga singgung, itu yang dilalui oleh PT Reski Avia Jaya Abadi dari Jakarta. Namun di tengah perjalanan proyek ini, sekitar jalan 4 bulan, si PT Reski Avia Jaya Abadi ini ternyata menunjukkan etika tidak baik, tidak bertanggung jawab, dan membuat proyek ini terbengkalai. Dan ini membuat juga pemerintah kota selalu jawab secara keseluruhan itu merasa geram, merasa akhirnya kok jadi begini kan. Jadi kalau ada anggapan masyarakat atau opini di luar sana yang serta-merta salahnya pemerintah kota, hadis, wali itu juga tidak sepenuhnya benar. Jadi ada faktor X, dalam hal ini kontraktor PT Reski Avia Jaya Abadi ini yang juga lalai dari tanggung jawabnya. Nah, setelah itu akhirnya pemerintah kota putus kontrak dengan dia. Terbengkalailah ini proyek karena dalam proses pencarian juga itu tidak mudah. Karena pemerintah kota tentu tidak mau pakai lagi kontraktor yang cikal bakal melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi dalam proses pencarian itu makan waktu. Akhirnya kemarin baru-baru lagi kalau tidak salah di pas 17 Ramadan itu, di hari ke-17 Ramadan, pemerintah kota teken kontrak dengan kontraktor baru
Nama PT-nya itu PT Indijaya. PT Indijaya yang dirasa melalui klasifikasi yang telah dinilai mereka punya dana, mereka punya manajerial yang bagus, anggarannya juga, dana anggarannya juga mereka siap. Jadi Kadis PUPR Kota Pak Rifadli Baksuan kemarin itu sudah berbicara ke publik bahwa kontraktor yang terpilih ini sudah ditekankan dari awal untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi Pak Kadis diberikan janji, lagi-lagi ini tanda kutip, dia berjanji dengan kontraktor baru ini, pelaksananya PT Indijaya ini bisa lebih maksimal lagi dan menyelesaikan proyeknya 2-3 bulan dulu. Kalau tidak, pasti kami akan tagih lagi tuh janjinya, kan masyarakat lewat kami, cuman lewat kami masyarakat biasa bisa mempertanyakan lagi. Karena dari terbengkalainya proyek ini banyak yang dirugikan. Baru beberapa hari yang lalu ada berita dari maklumat.id itu ada 1 orang anak meninggal dunia karena demam berdarah. Dan itu diakibatkan karena drainase itu bukan lagi kotor di situ, maksudnya memang sudah parah kondisinya, lingkungannya itu memang menyebabkan berkembang biaknya nyamuk. Jadi ini harus segera menjadi ya atensi lah buat wali kota untuk memperbaiki hal itu. Membuat resah masyarakat ini ya karena estetiknya kota, pemandangannya kota. Kan kita berharap revitalisasi itu membuat sesuatu yang nampak tidak indah jadi indah, kan? Itu revitalisasi kota. Namun ini malah sebaliknya. Yang kedua, tentu pedagang ini kan masyarakat juga pedagang kan, pedagang itu masyarakat. Ada berapa pedagang di situ? Ada sekitar hampir 20-an pedagang. Itu merasa dirugikan di situ. Sejak terkendalanya, sejak dimulainya bahkan, dan selama ini mereka merasa bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan proyek ini dengan cepat menimbulkan dampak ekonomi juga buat mereka. Penghasilan mereka otomatis berkurang. Coba saja cek di pedagang-pedagang di situ, mereka pasti menyampaikan keluhan-keluhan itu. Penjual makanan pasti dampaknya itu sangat menurun pendapatan. Bukan sangat menurun, bahkan modalnya pun tidak kembali. Jadi kalau torek itu cuma sistem bertahan aja. Ya sistem bertahan ini sudah 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun. Ya.